Perkenalkan, nama saya Lasita Farazraya dengan nomor induk mahasiswa K452036 dari kelas B Prodi Pendidikan IPA FKIP UNS 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai momentum dan impuls. Sudah penasaran apa? Yuk lihat yuk! Apa sih momentum dan impuls itu? Momentum adalah kecenderungan benda bergerak dengan kelajuan konstan dalam proses gerakannya. Selanjutnya, ada rumus momentum, yaitu P sama dengan M kali V, dengan P sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya, ada impuls. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dari keadaan diam dalam interval waktu tertentu. Rumus impuls adalah I sama dengan F kali delta T, dengan I sama dengan impuls, satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, delta T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Setelah itu, ada hubungan antara momentum dan impuls. Dengan rumusnya, I sama dengan delta P, sama dengan P2 min P1, atau F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1, dengan I sama dengan impuls, satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Delta P sama dengan momentum perubahan, satuannya Newton sekon. P2 sama dengan momentum akhir dengan satuan Newton sekon. T1 sama dengan momentum awal, satuannya Newton sekon. F sama dengan gaya, satuannya Newton. Delta T sama dengan waktu, satuannya sekon. M sama dengan massa, satuannya kilogram. V2 sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V1 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Setelah itu ada hukum kekekalan momentum. Dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Rumusnya adalah P1 min sama dengan P2, atau M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Dengan P1 sama dengan momentum sebelum tumbukan, P2 sama dengan momentum setelah tumbukan, M1 sama dengan massa benda pertama, M2 sama dengan massa benda kedua, V1 sama dengan kecepatan awal benda pertama, V2 sama dengan kecepatan awal benda kedua, V1 aksen sama dengan kecepatan akhir benda pertama, V2 aksen sama dengan kecepatan akhir benda kedua. Selanjutnya ada koefisien restitusi. Harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan yang bertumbukan sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Rumusnya adalah E sama dengan minus dalam kurung V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 tutup kurung. Dengan E sama dengan koefisien restitusi 0 kurang dari E kurang dari 1. V1 sama dengan kecepatan awal benda pertama, V2 sama dengan kecepatan awal benda kedua, V1 aksen sama dengan kecepatan akhir benda pertama, V2 aksen sama dengan kecepatan akhir benda kedua. Selanjutnya ada jenis-jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yaitu apabila tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama, maka tumbukan itu disebut tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. A. Berlaku hukum kekekalan momentum, rumusnya adalah M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. B. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dengan rumusnya setengah M1 kali V1 kuadrat plus setengah M2 kali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah setengah M
2 kali V2 aksen kuadrat. Dan C adalah koefisien restitusinya sama dengan 1. Selanjutnya ada tumbukan lenting sebagian, yaitu beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibatnya, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada setelah tumbukan. Tumbukan lenting sebagian. A. Berlaku hukum kekekalan momentum. Rumusnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. B. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang C. Koefisien restitusinya sama dengan 0 kurang dari E kurang dari 1. Setelahnya ada tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu sesudah tumbukan kedua benda bersatu, sehingga kecepatan kedua benda sesudah tumbukan besarnya sama besar. Tumbukan tidak lenting sama sekali. A. Berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan V aksen. B. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. C. Koefisien restitusinya sama dengan 0. Selanjutnya ada koefisien restitusi bola terpental di lantai. Ya, gambar pertama terdapat ketinggian H1 dengan bola dijatuhkan dari atas, kemudian mendapat kecepatan V1, lalu terpental mendapat kecepatan V1 aksen dengan ketinggian H2. Lalu rumusnya adalah E sama dengan akar H2 per H1. Selanjutnya ada penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada palu. Palu itu terbuat dari besi. Mengapa? Agar waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan itu lebih besar. Selanjutnya itu ada pistol. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol berada dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan bertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol atau hukum 3 Newton. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu hitunglah besar momentum serangga yang masanya 22 gram yang tengah terbang dengan laju 80 meter per sekon. Pembahasannya diketahui massa, yaitu 22 gram atau 0,022 kg, kecepatannya V sama dengan 80 meter per sekon, yang ditanyakan adalah momentum atau P. Lalu dijawab P sama dengan M kali V. Dengan rumus momentum tadi, yaitu dimasukkan M dan V-nya sama dengan 0,022 kali 80, lalu sama dengan 1,76 kg meter per sekon. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.